Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 Temanggung yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa bermuajahah walaupun masih secara online. Mari kita awali kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari lanjutan materi kompetensi dasar pengetahuan yang kedua tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan sumber hukum Islam yang muttafaq atau yang disepakati oleh mayoritas ulama. Sedangkan sumber hukum Islam yang mukhtalaf adalah sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan, dalam arti tidak seluruh ulama menyepakati. Ada beberapa sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Kalian bisa buka di materi yang sudah saya share di grup, baik yang PDF, buku digital maupun PPT. Sumber-sumber hukum Islam yang mukhtalaf diantaranya istihsan, istishab, masolihul mursalah, syar'u man qablana, mazhab sahabi, uraf, dan dolalah al-iktiron. Kita mulai dari istihsan. Istihsan itu pengertiannya adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah meninggalkan kias yang jali untuk berpindah ke kias khofi atau dari hukum kuli ke hukum juz'i. Kias jali adalah kias yang jelas, sedangkan kias khofi adalah kias yang masih samar-samar. Kemudian hukum kuli adalah hukum yang masih bersifat umum, sedangkan hukum juz'i adalah hukum yang bersifat khusus. Istihsan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, istihsan yang mengutamakan kias khofi. Contohnya adalah masalah haid bagi seorang wanita. Hukum wanita yang haid dalam pendekatan istihsan itu diperbolehkan wanita haid membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran, karena dibedakan dengan wanita yang dalam keadaan junub atau hadas besar. Bedanya kenapa? Kalau junub itu waktunya sebentar setelah menanggung hadas besar, karena kalau seorang istri berhubungan dengan suami atau melahirkan misalnya nifas, maka junubnya waktunya lama, paling tidak 1 minggu, bisa lebih. Bahkan kalau wanita yang melahirkan bisa sampai 40 hari. Tapi kalau haid, kalau junub dalam arti wanita habis berhubungan dengan suami itu, maka waktunya sebentar, karena setelah menanggung hadas besar nanti ketika mau masuk sholat harus sudah mandi. Tapi kalau haid itu seperti juga nifas, itu waktunya lama, paling tidak 1 minggu, bahkan kalau nifas bisa sampai 40 hari. Maka perlakuan hukumnya berbeda untuk pertimbangan kebaikan. Artinya kalau wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran, maka dia tidak punya kesempatan beribadah dalam waktu yang lama. Kalau junub itu setelah menanggung hadas besar langsung mandi, dia bisa langsung beribadah. Maka dalam istihsan kias khofi yang samar-samar iki boleh atau tidak dalam istihsan diperbolehkan untuk pertimbangan kebaikan. Apa pertimbangannya? Biar wanita segera bisa beribadah sebagaimana laki-laki yang tidak pernah menanggung haid, sehingga laki-laki ibadahnya volume waktunya lebih banyak. Nah, ini tentang mengutamakan kias khofi daripada kias jali. Yang kedua, berpindah dari hukum kuli ke hukum juz'i. Nah, contohnya tentang jual beli salam atau pesanan, atau kalau sekarang populer dengan istilah jual beli online. Dalam ketentuan hukum jual beli, sebagaimana kalian pelajari pada kelas 10 di semester 2 dulu, bahwa salah satu ketentuan jual beli adalah serah terima barang dengan bertemu langsung. Tapi sekarang sudah marak jual beli yang tidak bertemu antara
penjual dengan pembeli, maka dengan cara transfer transaksinya dan pengiriman barangnya. Atau ada yang seperti kalau pembelajaran itu luring, transaksinya online tapi penerimaan barangnya offline atau COD. Nah, ini menurut pendekatan istihsan, jual beli dengan pesanan ini diperbolehkan karena untuk pertimbangan kebaikan, apalagi sekarang memang sudah marak jual beli secara online. Nah, bagaimana kehujahan atau kekuatan hukum istihsan sebagai sumber dalam penetapan hukum? Yang pertama, jumhur ulama menolak istihsan karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tapi ulama-ulama Hanafiyah, pengikut Imam Abu Hanifah, ini membolehkan istihsan karena demi kemaslahatan. Nah, itu yang saya sampaikan, nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut detail di buku fikih kelas 12 yang sudah saya share di grup Mapel Fikih. Yang kedua, sumber hukum Islam mukhtalaf adalah istishab. Istishab itu apa? Istishab adalah menetapkan suatu hukum berdasarkan status hukum yang berbeda dengan sebelumnya selama tidak ada hukum yang merubahnya. Contoh, seorang ragu-ragu apakah ia telah berwudu atau belum. Maka dalam hal ini ia harus berpegang pada hukum asal, yakni belum berwudu. Misalnya kalian akan melaksanakan sholat duha di madrasah, kemudian di rumah lupa tadi di rumah sudah wudu apa belum, maka kalian ketika akan sholat duha di masjid ambil air wudu dulu, karena kalau sampean ragu-ragu kemudian langsung sholat, jangan-jangan tadi belum berwudu, maka kita kembali ke hukum asal, karena syarat sahnya sholat adalah berwudu, maka berwudu. Tapi ada contoh yang lain, misalnya keraguan-raguan, tadi sudah berwudu, wah saya sangat ingat tadi ketika di rumah sudah wudu, kemudian jam istirahat pertama mau sholat di madrasah, di masjid, agak ragu-ragu saya sudah batal atau belum, sementara saya merasa belum kentut, kemudian belum bersentuhan dengan lawan jenis, kemudian belum tidur, juga tidak sempat gila misalnya, hal-hal yang membatalkan wudhu, maka sampean kembali ke hukum awal bahwa saya sudah wudhu dan saya tidak merasa batal, maka sampean boleh langsung melaksanakan sholat. Ini berarti metode istishab. Walaupun kalau mau wudhu lagi juga lebih baik, tapi ketika tidak wudhu lagi dan tidak terbukti batal, maka boleh atau sah. Ini pendekatan istishab. Bagaimana kehujahan istishab atau kekuatan hukum istishab sebagai sumber hukum dalam penetapan hukum Islam? Ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hambaliyah, Malikiyah, Zohiriyah, dan sebagian ulama Hanafiyah, sebagian kecil, dan ulama Syiah membolehkan dengan alasan yang pertama, karena asal sesuatu itu tetap sebagaimana adanya. Jadi kalau nggak ada yang merubah, ya tidak dirubah. Yang kedua, asal hukum suatu adalah boleh. Segala hal yang tidak dilarang, khususnya dalam hal muamalah, ini berarti diperbolehkan. Maka tidak usah ragu-ragu, laksanakan saja yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, apa yang tumbuh dengan yakin tidak hilang dengan keraguan-raguan. Aku yakin wis wudu. Jadi nek ono ragu-ragu, aku mau pas nang angkot jejer wong wedok pura ya, anak putra, anak putri saya bersentuhan dengan laki-laki apa tidak. Kalau merasa tidak, ya ragu-ragu itu dihilangkan. Saya masih menjaga wudu, sehingga tinggal laksanakan sholat. Nah, kemudian pendapat yang kedua tentang kehujahan istishab, ulama-ulama Hanafiyah menolak, kebanyakan ulama Hanafiyah menolak istishab sebagai pegangan hukum. Anak-anakku yang berbahagia, yang ketiga sumber hukum Islam mukhtalaf yang ketiga adalah masolihul mursalah. Masolihul mursalah itu apa? Masolihul mursalah adalah kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum. Al-Khawarizmi menyatakan bahwa maslahat adalah menjaga tujuan syarak hukum Islam dengan jalan menolak kerusakan, mafsadat atau mandorot. Jadi hukum ini ditetapkan karena pertimbangan menjaga kemaslahatan umum daripada kerusakan.
atau kemadorotan. Contoh masolihul mursalah, membuat penjara untuk pelaku pelanggaran hukum. Nah, misalnya dalam Islam hukum penjara itu tidak tertulis secara detail, atau hukum-hukum sebagaimana kita pelajari di kelas 11, hukum dalam hudud maupun perbuatan-perbuatan dosa besar itu umumnya yang pertama adalah hukum kisos, dibunuh. Kemudian pengganti kisos diat, denda. Kemudian ada hukum cambuk, ada hukum rojam bagi pelaku zina dan seterusnya. Nah, kemudian ada ulama pada masa tertentu ini mengganti hukum-hukum itu dengan penjara, atau saya dulu menyebutnya dengan istilah takzir. Nah, takzir ini hukum yang diputuskan oleh hakim. Nah, maka ijtihad membuat penjara ini tujuan kemaslahatan umum, karena ketika didenda misalnya, dia tidak mungkin kuat membayar denda, dia membunuh orang kemudian akan dikenai diat dengan angka ratusan juta atau bahkan miliaran, maka dia tidak mungkin bisa membayar, maka sebagai penggantinya adalah penjara. Nah, ini tujuannya kemaslahatan. Kemudian mencetak uang sebagai sarana jual beli. Dulu di agama kita tidak ada perintah untuk mencetak uang, bahkan dulu transaksinya adalah barter antara barang dengan barang. Nah, sekarang untuk memudahkan transaksi dicetak uang. Pembukuan ayat Al-Quran atau mushaf. Pada masa Rasulullah, pada masa Sayyidina Abu Bakar, pada masa Sayyidina Umar, itu Al-Quran masih terpisah-pisah. Ayat-ayat Al-Quran masih terpisah-pisah. Tapi pada masa Sayyidina Utsman, Al-Quran dibukukan. Nah, ini juga penetapan hukum dengan tujuan kemaslahatan umum. Kalau sudah dibukukan, nanti umat-umat setelah masa sahabat ini bisa mempelajari atau memahami isi Al-Quran yang sudah dalam satu buku atau dalam satu mushaf. Penetapan pajak penghasilan di suatu negara. Nah, ini kalau di Islam adanya zakat, tapi pemerintah selain zakat menarik pajak sebagai pajak penghasilan untuk membedakan orang yang kaya dengan orang yang tidak punya. Ini untuk tujuan kesejahteraan rakyat sebagai penyediaan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan hidup masyarakat. Ini juga contoh maslahah mursalah. Surat nikah sebagai bukti sahnya pernikahan. Pernikahan dalam Islam itu, dalam rukun nikah tidak ada keharusan membuat surat nikah. Yang penting ijab qabul, ada saksi, disahkan, ada wali dan seterusnya, sudah sah. Tapi pemerintah ini melegalkan status pernikahan seseorang dengan buku nikah. Tujuannya apa? Buku nikah atau surat nikah untuk bukti bahwa dia ketika mau nikah lagi, orang perempuan yang akan dinikahi tahu, oh ini sudah pernah menikah. Nah, kemudian juga untuk administrasi yang lainnya, kelak kalau punya anak, itu anak benar-benar terbukti hasil dari buah perkawinan laki-laki dan perempuan, karena sudah terbukti ada suratnya. Ini masolihul mursalah. Syarat masolihul mursalah yang pertama hanya berlaku pada masalah adat dan kebiasaan, bukan akidah. Nah, kalau hal-hal akidah, kemaslahatan misalnya kita di Indonesia karena Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak boleh mencampur adukkan akidah dengan masalah kebiasaan masyarakat. Misalnya kita yakin bahwa kalau beribadah sholat itu dilaksanakan di masjid atau musola. Kemudian karena dulu simbah-simbah kita itu beribadah di pinggir kali atau di sebelah watu yang besar, di bawah pohon besar, terus kita sholatnya di situ. Bahkan caranya juga seperti mereka, misalnya dengan duduk bersila, terus tangannya menyembah ke arah pohon atau batu besar, itu tidak boleh. Ini sudah prinsip akidah, tidak boleh kemaslahatan kalah dengan kebiasaan. Yang kedua, maslahah harus jelas, bukan hanya prasangka saja. Ini harus jelas, bahkan tujuan untuk
kebaikan umat itu jelas, argumentasinya jelas. Yang ketiga, hukum maslahat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Tidak boleh atas nama kemaslahatan tapi melawan syariat Islam. Kemudian kehujahan maslahah mursalah, kekuatan hukum maslahah mursalah sebagai sumber penetapan hukum Islam. Ini ada 3 pendapat. Jumhur ulama menolak masolih sebagai sumber hukum. Imam Malik membolehkan secara mutlak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Imam Malik membolehkan secara mutlak. Sedangkan Imam Syafi'i membolehkan dengan syarat harus sesuai dengan dalil kuli atau juz'i dari syara. Harus digali dalil-dalilnya di Al-Quran maupun hadis, baik dalil yang bersifat umum maupun dalil yang bersifat khusus. Itulah masalihul mursalah. Demikian anak-anakku, sudah 3 sumber hukum Islam mukhtalaf saya sampaikan. Waktunya sudah agak lama, nanti proses uploadnya tidak sulit, maka yang syar'u mangkoblana dan seterusnya saya sampaikan di pertemuan yang akan datang dan kalian bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Demikian anak-anakku pembelajaran pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat belajar, tetap semangat, dan semoga kalian senantiasa sehat walafiat serta bahagia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.